Taharah ya, kita masih sampai pada pembahasan taharah kemarin ya. Baik, para tulab yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala, kita sampai pada bab an-najasat, betul? Ya, kita sampai bab an-najasat. Kita sudah sampai pada jenis-jenis najis ya. Iya, betul. Siapa yang punya catatan? Jenis-jenis najis. Kita kemarin sampai pada pembahasan terkait dengan jenis-jenis najis ya. Betul apa tak betul? Sampai pada betul? Ingat catatan saya, fikih tidak boleh dicampur dengan yang lain. Karena setiap kajian habis kajian itu pasti nanti saya periksa catatan lagi. Pertama, yang kedua ada ujiannya, Ingat itu ya. Jadi bagi yang tidak mencatat silahkan saja. Nanti resiko tanggung sendiri ya. Baik. Ada tesnya nanti. Itu untuk fikih khusus ya. Baik. Silakan mencatat pakai kopiah yang rapi. Jangan pakai kopiah seperti anak yang tidak terdidik. Pakai kopiah 5. Jangan ada yang bersandar. Baik, kita mulai ya. Kita sampai pada babun najasat ya. Terkait dengan apa? Najis. Sudah apa? Belum? Najis ya. Pembahasan najis kemarin sudah. Siapa yang punya catatan? Jangan buang. Nanti saya periksa. Dan itu mungkin saya akan minta kepada khusus pelajaran fikih untuk memasukkan nilai daripada kajian fikih ini ke dalam nilai fikih juga mungkin. Saya akan komunikasikan itu. Baik. Baik. Bab an-najasat ini kita sudah bahas ya, tapi kita murajaah kembali. An-najasat jam'un najasat. Jadi najasat itu merupakan kata jamak daripada najasah. Ya. Kata tunggalnya adalah najasah. Wa hiya kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu taba'i as-salimah. Dan dia adalah segala sesuatu yastaqdiruhu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang baik atau tabiat yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Wa yatahaffazuna 'anhu wa yaghsiluna ath-thiyaba idza asabahum kal'adrati wal bauli. Dan mereka akan selalu menjaga diri mereka daripada najis tersebut. Ya, itu merupakan kebiasaan kita ya. Kita biasanya menjaga diri daripada najis. Tidak ada seorang pun daripada kita yang memiliki tabiat yang baik ataupun tabiat yang selamat kemudian megang-megang kotoran ataupun megang-megang najis, mau atau pegang tai. Tidak mau ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi orang yang memiliki tabiat yang baik maka dia akan selalu menjaga dirinya daripada najis. Wa yaghsiluna ath-thiyaba idza asabahum kal'adrati wal bauli. Dan mereka akan mencuci pakaian mereka apabila ya pakaian mereka terkena mereka terkena daripada najis tersebut. Misal contoh seperti kotoran manusia dan kencingnya. Allahu a'lam bishawab. Baik ya, tidak ada seorang pun daripada kita yang memiliki tabiat yang baik ataupun tabiat yang selamat ya, yang kemudian ketika terkena air kencing tidak mau mengganti pakaiannya, atau ketika dia berak dalam celana dia biarkan tainya di dalam celananya, dia pergi main dengannya. Tidak ada ya, tidak ada. Jadi Allahu a'lam bishawab. Itu definisi daripada apa? Najis ya. Kemudian kita sudah bahas tentang kaidah wal aslu fil asya'il ibahatu wat tahar. Hukum asal daripada segala sesuatu itu
Ya, hukum asal daripada segala sesuatu itu adalah suci, mubah dan suci. Jadi hukum asal daripada segala sesuatu itu adalah mubah dan suci. Jadi dari perkara-perkara dunia. Wallahu taala alam. Maka faman za'ama najasata 'ainin ma fa'alaihi bid-dalil. Jadi kalau seseorang kemudian dia mengatakan sesuatu itu haram, ya bukan mubah, atau dia mengatakan sesuatu itu najis, maka hendaklah dia mendatangkan dalil. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi hukum asal dari segala sesuatu terkait dengan perkara dunia ini hukumnya apa? Mubah ya, dan suci ya, kecuali ada dalil yang menetapkan bahwasanya perkara tersebut haram atau perkara tersebut najis. Misal contoh, alat musik. Alat musik itu terbuat daripada sesuatu yang najis apa enggak? Enggak ya. Hukum asal dia adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Tapi kemudian datang dalil yang menetapkan bahwasanya dia haram. Bahwasanya nanti di akhir zaman ada segolongan segolongan manusia yang kemudian mereka menghalalkan di antaranya alat musik. Itu dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai sebuah contoh. Atau misal contoh seperti daging babi. Daging babi ini perkara dunia ya. Allah a'lam. Maka dia hukum asalnya adalah apa? Mubah dan najis. Mubah dan apa? Suci. Tapi kemudian datang dalil menetapkan bahwasanya dia rijsun. Ya, dia najis. Allahu a'lam bishawab. Datang dalil, banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya daging babi itu najis. Misal contoh juga seperti anjing. Anjing hukum asalnya apa? Dia adalah perkara dunia. Artinya kembali kepada hukum asal perkara dunia adalah apa? Mubah dan apa? Suci. Tapi kemudian datang dalil. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Ya, ulahunna bit-turab. Bahwasanya apa? Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya apabila anjing menjilat salah satu bejana salah seorang daripada kalian, ya, maka hendaklah dia mencuci bejana tersebut 7 kali, dan yang pertama daripada yang 7 itu adalah dicampurkan dengan menggunakan tanah. Menggunakan tanah. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya apa? Dalil sudah menetapkan apa? Liur anjing sekaligus dagingnya, karena liur itu dia keluar daripada daging, adalah najis. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini contoh bahwasanya perkara-perkara dunia yang kemudian datang dalil yang menjelaskan bahwasanya dia haram sekaligus najis ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian, jadi kalau seseorang mengatakan ini najis, ini haram, maka dia harus mendatangkan dalil. Karena agama Islam ini adalah agama dalil. Kita harus mendatangkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakai kopiah yang benar, pakai kopiah yang benar, pakai kopiah yang benar. Perhatikan adab ketika belajar. Salah satu bentuk keberkahan daripada kita belajar seperti ini itu adalah adab. Allahu a'lam bishawab. Setelah ini ada ada tes lagi nanti, karena setelah di hari Ahad ini kan tidak ada aktivitas setelah Isya, maka nanti ada tes lagi. Saya akan memberikan soal, silakan kalian jawab, kumpulkan, nanti kajian depan saya akan bagikan hasilnya. Dan ini mungkin saya akan komunikasikan dengan pelajaran fikih untuk memasukkan nilai daripada kajian fikih ini ke dalam nilai-nilai fikih juga mungkin. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi tulis. Nanti saya juga periksa catatan. Catatan kalian saya akan periksa. Baik, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu bihi fadzalika. Jika dia sudah tegak dengan dalil, maka hal itu dianggap sebagai sesuatu yang haram atau sesuatu yang najis.
Ya, wa in ajaza anhu aw jaa bima la taqumu bihi al-hujjatu fal wajibu alaina al-wuquf ala ma yaqtadihi al-asl wal bara'ah. Kata beliau, yaitu Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi hafizahullah taala, beliau mengatakan, dan jika seseorang itu tidak mampu untuk mendatangkan dalil, jika dia tidak bisa mendatangkan dalil, au jaa bima la taqumu bihi al-hujjah, atau dia datang dengan sesuatu yang tidak tegak dengannya hujjah, fal wajibu alaina, maka hukumnya wajib bagi kita. Hukumnya wajib bagi kita apa? Fal wajibu alaina al-wukuf, berhenti, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, ala ma yaqtadihi al-asl wal bara'ah, pada apa yang sudah diputuskan oleh hukum asal. Hukum asal, berarti kita kembalikan kepada hukum asal. Dia adalah apa? Mubah dan suci. Misal, contoh, ada orang mengatakan ini najis. Baik. Dia bilang ini najis. Maka hendaklah dia datangkan dalil. Kalau dia tidak bisa mendatangkan dalil bahwasanya perkara atau zat ini atau benda ini najis, atau benda ini haram, atau perkara ini haram, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Kita kembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Hukumnya adalah suci dan mubah. Wallahu a'lam. Sampai sini bisa dipahami para tulab? Ini kaidah penting sekali. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau Syekh Abdul Azim bin Badawi, li'anna al-hukm bin najazati hukmun taklifiyun, karena hukum menghukumi sesuatu dengan najis itu adalah hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum pembebanan. Hukum pembebanan ada berapa? Ada berapa? Ayo, hukum taklifi yang kalian belajar dalam usul fikih. Satu, yang pertama apa? Mubah. Kemudian mubah, terus makruh, terus haram, wajib, sunnah. Itu namanya hukum taklifi. Ya kan? Ada hukum taklifi, ada hukum al-wad'i, ya. Yang kalian belajar di usul fikih, ya. Wallahu a'lam. Belum dapat ya? Kelas SMA baru dapat usul fikih. Ya. Apa itu hukum al-wad'i? Ini penting sekali kalau kita taib, ya. Baik. Kemudian, jadi kalau dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka kita berhenti. Kita tidak boleh lebih daripada itu. Kenapa? Karena hukman bin najasati hukmun taklifiyun. Karena hukum menghukumi sesuatu dengan najis, ya, hukmun adalah apa? Menghukumi sesuatu dengan kenajisan atau haram, ini adalah hukum taklifi. Maka harus tegak dalil. Dia harus apa? Tegak dalil. Kalau tidak ada dalil, maka dia kembalikan kepada hukum asal. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Maka dia tidak halal kecuali setelah tegaknya hujjah. Jadi seorang tidak boleh mengatakan ini haram, ini haram, sedangkan dia tidak bisa mendatangkan dalil. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian dari perkara-perkara yang telah datang dalil yang menunjukkan najisnya perkara tersebut, atau daripada dalil yang telah menunjukkan, atau wa mimma qama dalilu ala najasatihi, daripada perkara yang telah tegak dalil yang menunjukkan atas kenajisannya, maka beliau yang pertama adalah baulul adami wa ghaituhu, kencingnya anak Adam dan taiknya, kotorannya. Allah alam bisa kotoran kalian yang kalian biasa masukkan ke dalam kloset. Baik, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ammal ghaib, adapun kotoran manusia, fali hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna at-turaba lahu tahurun." Apabila salah seorang daripada kalian telah menginjak dengan sendalnya al-adha. Al-adha di sini apa? Ada alif lamnya, berarti perkara yang ma'rifah, sesuatu yang sudah diketahui. Maka yang dimaksud di sini apa? Al-adha di sini apa?
kotoran manusia. Fa inna turaba lahu tahurun, maka tanah itu sebagai sesuatu yang dapat mensucikannya. Tanah itu adalah sesuatu yang dapat mensucikannya. Syekh Abdul Azim bin Badawi beliau mengatakan di sini ya, beliau mengatakan wal adha kullu ma ta'addaita bihi min an-najasati wal qadari wal hajari wasyauki wa ghairi dhalika. Kata beliau, maksud daripada al-adha di sini, maksud daripada al-adha di sini yaitu apa? Segala sesuatu yang engkau ta'addaita. Ya. Ta'addaita itu apa? Sesuatu yang engkau merasa apa? Terganggu atau tersakiti dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Misal contoh daripada najis, kotoran, batu, duri, dan selain daripada itu. Nah, wal muradu bihi fil hadis, adapun yang dimaksud dengan al-adha dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini kata Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi adalah an-najasatu kama huwa wadihun, yaitu najis sebagaimana yang telah jelas. Allahu a'lam. Jadi yang dimaksud di sini apa? Najis ya. Adalah najis, yaitu kotoran manusia. Taibnya manusia. Tai kasar kan? Nah ya, biasa ya. Orang Melayu bilang tai juga ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kencing kata beliau, wa ammal baulu li hadits Anas. Adapun kencing telah tegak dalil yang menunjukkan bahwasanya dia najis itu dalam hadis Anas. Bahwasanya apa? Anna Arabiyyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qawm. Bahwasanya apa? Ada seorang Arabi. Jadi seorang Arabi itu siapa? Orang-orang Badui. Ada orang Badui. Ya. Yang apa namanya? Dia itu kencing pada salah satu pojok masjid. Salah satu pojok masjid. Jadi di masjid pada waktu itu. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang berdiri sampai ada yang memukul dia, ya, ada yang menarik dia, ada yang menghardik dia. Bahkan Al-Imam Sun'ani, ya, Al-Imam Sun'ani menyebutkan dalam Subulus Salam terkait dengan Arabi, ya, bala Arabian Arabian bala fil masjid ini, bahwasanya orang Arabi yang dia kencing pada salah satu pojok masjid ini. Ada yang mengatakan bahwasanya namanya Dzul Khuwaisirah, dia dari Yaman asalnya. Bahkan ada sahabat sampai mencela dia gara-gara apa namanya, ketika dia kencing ini dengan apa? Maksudnya sapi liar gitu. Kalau sapi kencing ada dudukan, ada kan? Terus sapi kencing pakai mikir-mikir kan? Nah, sampai ada yang mengatakan gitu. Maksudnya sapi liar gitu. Maka Rasulullah SAW, lihat Rasul hikmah sekali dalam dakwah. Rasul kemudian mengatakan bahwasanya apa? Da'uhu, ya, wala tuzrimuhu. Kalian tinggalkan dia. Maksudnya tinggalkan dia ini, jangan tarik dia, jangan seret dia, jangan cela dia. Wala tuzrimuhu, jangan mencela dia, dan sebagainya. Kenapa? Ada hikmah di sini. Kata para ulama, salah satunya di antara para ulama menjelaskan di antara kenapa ya orang-orang seperti ini kita harus bersikap hikmah dengan mereka, bersikap lemah lembut dengan mereka, karena mereka belum tahu. Karena dia belum tahu. Maka Rasulullah SAW kemudian mencegah para sahabat untuk mencelanya, bahkan ya mencelanya, menariknya, menyeretnya ataupun memukulnya, disebabkan karena dia belum tahu. Maka ketika kita menghadapi orang-orang yang belum tahu, maka kita hendaklah bersikap lemah lembut. Baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada hikmah. Hikmahnya apa? Pertama, orang ini baru masuk Islam. Kalau dia dikasari maka dia bisa murtad lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia diseret, dia ditarik, maka kencing akan tersebar kemana-mana. Sehingga kemudian para ulama mengambil satu kesimpulan kaidah fiqhiyah di sini, Pak. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak sebuah madarat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan sebuah maslahat. Misal contoh, kita ini mau mengamalkan sunnah, kita di masyarakat awam.
Kita di masyarakat awam. Baik, kita mau mengamalkan sunnah. Di antara contoh sunnah yaitu apa? Menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya pada waktu turunnya hujan, pada musim hujan itu ketika turunnya hujan. Misal contoh ini ya, ketika turunnya hujan antara maghrib dan isya. Baik ya, antara maghrib dan isya. Baik, di masyarakat kita belum tahu ya. Di masyarakat kita belum tahu ya. Belum tahu tentang masalah ini ya. Belum ya, banyak yang tidak tahu ya. Baik, kalau seperti ini tidak boleh kita amalkan dulu sampai masyarakat kita tahu. Kita ajarkan mereka, kita bimbing mereka. Kalau mereka sudah tahu, baru kita amalkan. Allahu a'lam bishawab. Baik ya. Ini contoh. Atau misal contoh di masyarakat kita. Ya, kalau terjadinya satu musibah ataupun bencana, misal seperti COVID kemarin, ya kan? Azan kan biasanya ditambah ya. Shallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Di masyarakat kita sudah tahu tentang masalah ini belum? Belum tahu. Maka yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus adalah kita azan seperti biasa. Tidak usah menambah shallu fi sampai orang itu paham baru kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Atau misal contoh di sini kan kita kalau di sini kan semua sudah tahu atau kalian menuntut ilmu. Baik ya, ketika kita mengamalkan pun tidak masalah. Maka tidak masalah untuk mengamalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak madarat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan satu maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tahu sunnah itu maslahat ya. Mengamalkan syariat sunnah itu maslahat. Tapi kalau ketika kita mengamalkan kemudian mendatangkan satu madarat, maka ditunda dulu sampai orang paham baru kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kemudian dia kencing di apa? Salah satu pojok masjid, ini Arabi ya, dia baru masuk Islam. Kalau dikerasin, kalau dikasari, maka yang terjadi bisa dia murtad kembali. Yang kedua adalah bisa jadi dia akan menyebarkan kepada kaumnya bahwasanya umat Islam itu kasar dan sebagainya, sehingga dia melarang kaumnya untuk masuk Islam. Mungkin seperti itu efek buruknya. Maka di sini apa? Kemudian kalau diseret, ditarik, bisa kencingnya tersebar kemana-mana. Maka Rasulullah SAW ya, falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Maka ketika Arabi ini sudah selesai kencing, maka kemudian Rasulullah SAW mengambil seember air, lalu Rasul SAW menuangkan ke tempat kencingnya tersebut, bekas kencingnya tersebut. Maka kata para ulama, dalil ini menunjukkan bahwasanya kencing anak Adam itu najis. Baik. Jadi kalau kita mau menetapkan sesuatu itu najis, kita harus mendatangkan dalil. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, maka kembali kepada hukum asal, yaitu mubah dan suci. Paham ya? Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ini najis yang pertama. Cukup satu pertanyaan saja ya. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya, apakah tahi habis makan sayur itu najis? Habis makan sayur. Kita tahinya najis saja enggak? Habis makan sayur. Terus tahinya najis atau enggak? tahinya tetap najis. Meskipun sayurnya harganya ratusan juta. Ya, paham ya? Yang namanya tai tetap najis. Nak keluar dalam bentuk buah gitu. Nak keluarnya wangi tetap najis. Meskipun dia berak keluarnya parfum gitu kan. Paham ya? Tetap najis. Wanginya kalahkan misik, tetap najis. Paham ya? Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, berikutnya, di antara perkara-perkara yang sudah tegak dalil
yang menunjukkan bahwasanya dia najis yaitu al-madhi wal wadi. Al-madhi wal wadi. Madhi dan wadi. Madhi dan wadi. Baik. Di sini dijelaskan ammal madhi fa huwa ma'un abyadun raqiqun lazjun yakhruju 'inda syahwatin la bi syahwatin wala dafaqin wala ya'ruduhu futurun wa rubbama la yuhassu bi khurujihi wa yakunu dhalika lirrajuli wal mar'ah. Kata beliau Syekh Abdul Azim bin Badawi, beliau mengatakan bahwasanya apa? Adapun madhi, ya, maka ini definisi madhi. Catatan kemarin masih ada kan? Catatan kemarin ada tak? Siapa yang mau baca? Ayo, baca. Madhi, definisi madhi apa? Ayo, antum yang baca. Mana? Ada catatan antum? Siapa yang punya catatan? Madhi. Ada. Ingat, catatan fikih jangan dicampur dengan catatan yang lain. Paham ya? Nanti ada periksa itu. Baik, barakallahu fiik. Madhi adalah apa? Siapa yang baca? Betul. Ada. Silakan baca. Suara yang keras. Baca ya dengan suara keras. Baik, saya bacakan ulang ya. Madhi adalah air yang putih encer dan lengket. Yakhruju 'inda syahwatin. Madhi ini biasanya dia keluar ketika seorang itu sedang syahwat. Baik. Gimana? Udah masuk adzan. Baik, fadhal. Silakan adzan. Kita sholat, ba'da sholat kita lanjut lagi. Karena kita ba'da sholat kita lanjut lagi agar supaya jamaah yang lain tidak menunggu. Ya, karena ba'da isya itu ada sudah